Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujazzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsusu min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarim wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita wajib patut bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang agung adalah berkumpulnya kita di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman, Bait Ar-Rahman, Rumah Ar-Rahman. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, di antaranya adalah Ar-Rahman, yang artinya Allah memiliki kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Adapun Ar-Rahim, rahmat Allah hanya berikan kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada kaum muslimin. Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, sehingga di antara makhluk Allah, walaupun mohon maaf mereka belum masuk Islam, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka kekayaan, Allah berikan mereka rizki yang melimpah. Jadi Allah memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah untuk apa? Khusus orang yang beriman. Begitu. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Baitur Rahman, Bait Ar-Rahman, rumah Allah, rumah Ar-Rahman. Jadi harapan dari pewakaf, pemilik masjid ini, pemakmur masjid ini, agar masjid ini atau dari masjid ini limpahan rahmat Allah menyeluruh, tidak hanya khusus untuk orang yang beriman. Harapannya keberadaan masjid ini bisa menambah jumlah kaum muslimin. Ini harapan. Harapan jika datang dari hati yang sangat tulus, pasti Allah SWT akan kabulkan.
semoga akan banyak orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang telah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah bisa masuk ke masjid ini, melaksanakan ibadah kepada Allah, memakmurkan masjid ini. Ya, jadi nama itu bukan hanya sekedar angan-angan pastinya. Ketika bapak, ibu memberikan nama yang cantik kepada putra putri, itu pasti memiliki impian, ya? Memiliki harapan. Seperti ini bapak, mohon maaf, nama saya sinten? Ada yang tahu nggak? Pamletnya belum sampai, ya? Oh, Aris gitu ya. Aris Saifuddin Ar-Rifqani. Ibu saya, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau. Beliau menamakan dengan Aris, artinya ada yang tahu bapak? Ada yang tahu nggak? Hamzah, Ra, Ya, Sin. Artinya seorang pangeran. Saif artinya pedang, ad-din agama. Ar-Rifqani dengan penuh kelemah lembutan. Sebuah nama dari seorang ibu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, Bapak. Jadi saya berasal dari Solo, Jawa Tengah, stasiun Balapan. Pernah mendengar nggih? Neng stasiun Kuto Solo. Oh, nggak tahu ya. Mohon maaf ya. Saya kira semua orang Jawa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pastinya memiliki putra dan putri dengan nama yang begitu indah, bukan? Nah, harapannya apa, Bapak? Kita harapkan anak kita sesuai dengan namanya. Ibu memiliki putra dan putri dengan nama yang indah, bahkan jangan sampai pasaran. Maksud nama pasaran itu apa, Bapak? Maksudnya nama pasaran itu jangan itu gitu. Masa manggil Andi semuanya nengok, Muhammad semuanya nengok kan gitu kan dia. Masya Allah. Jadi nama itu penting sekali. Ketika pewakaf masjid ini, pemilik masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, memberikan nama Baitur Rahman, rumah Ar-Rahman, sang memiliki kasih sayang. Berarti harapannya siapapun yang duduk di masjid ini semoga bisa menjadi petunjuk untuk orang sekitarnya, menjadi petunjuk untuk saudaranya yang belum masuk Islam, yang belum mendapatkan nikmat keistiqomahan, yang belum bisa sholat 5 waktu full, atau yang belum bisa puasa Ramadan full. Gitu nggih. Ini pesan dari pemilik masjid. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan jariyah, pahala jariyah untuk pewakaf masjid ini, pemilik masjid ini yang telah memakmurkan masjid ini tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga apa yang mereka lakukan untuk umat Islam terbayarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Majelis Ta'lim Mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawakiba atraba. Surat apa ini, Bapak? An-Naba. Ini juga nama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nama atau impian para pengurus Majelis Ta'lim Mafaza. Mafaza artinya kemenangan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan.
begitu. Kemenangan apa? Kemenangan di dunia dan akhirat tentunya. Harapan mereka agar Majelis Ta'lim Mafaza bisa mengajak kita semua menuju kemenangan di dunia dan di akhirat. Maka sambutlah niat baik mereka. Jangan kita kesampingkan tujuan ikhlas dan mulia mereka. Semoga Allah SWT selalu memberkahi Majelis Ta'lim Mafaza. Dan terima kasih kepada mereka yang telah mempercayakan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan pertama kali saya berbagi oleh-oleh dari kota Madinah. Loh, kok oleh-oleh dari kota Madinah? Maksudnya? Iya Bapak. Jadi tanggal 13 Selasa, tanggal 13 hari Selasa bulan Mei 2025, kurang lebih 10 hari yang lalu Bapak, saya ini sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya seorang putra dari banyaknya putra-putra Indonesia Raya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa belajar di kota Madinah dari sumbernya langsung. Karena Nabi Muhammad SAW bertinggal di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan saya kesempatan hingga sekarang. Dari 2015 saya terbang dari Indonesia menuju Arab Saudi, kemudian menyelesaikan studi S1, studi S2, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan atau menuju penyelesaian S3. Mohon doanya nggih Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Saya yakin doa Bapak dan Ibu yang dipanjatkan ikhlas karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Begitu. Kemudian di hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sebenarnya saya ingin bertolak langsung menuju kota tercinta, Solo berseri, Solo, the spirit of Java. Harapannya orang Solo nih Bapak, semoga bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang berada di Pulau Jawa. Amin. Mohon doanya sekali lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya ini adalah masjid terakhir yang saya singgahi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya kembali ke kota Solo, besok insya Allah saya akan safar menuju Solo. Sudah 10 hari lebih saya berbagi oleh-oleh ilmu agama ke beberapa masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua para DKM masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua orang-orang yang berkontribusi di dalam penyebaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan hadir untuk bertemu di masjid yang kita cintai ini. Tentunya Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah, ya. Apalagi hari Ahad, hari weekend yang kita sebenarnya kepengen ke sini, kepengen ke sana, kepengen ini, kepengen itu, kepengen olahraga, kepengen ke sana, banyak agenda. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya meluangkan waktu, melangkahkan kaki kita ke masjid, tujuannya untuk bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjelaskan ada 7 golongan yang apa? Yang mendapatkan naungan Allah di hari
kiamat. Di antaranya apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki dan perempuan juga, hukumnya sama. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi keberadaan kita di masjid ini, baik para ibu, para bapak di sini, kita berkumpul bertemu karena Allah Sang Pencipta. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala naungan kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini berjudul penghalang hidayah. Penghalang hidayah. Inilah petunjuk Allah untuk menghindari penghalang hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menyadari kenapa orang-orang di sekitar kita susah sekali masuk Islam? Kenapa orang-orang di sekitar kita susah sekali ikut sholat 5 waktu? Kenapa orang di sekitar kita susah sekali untuk puasa Ramadan? Kenapa orang-orang di sekitar kita susah sekali untuk menunaikan zakat mal? Kenapa? Ada apa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir demikian? Memikirkan sejenak. Kenapa mertuaku sulit sekali diajak ke sunnah? Kenapa menantuku kok sulit sekali? Kenapa kok anakku sulit sekali? Kenapa orang tuaku sulit sekali? Bahkan tidak sedikit di antara kita curhat kepada guru, curhat kepada ustaz. Ustaz, bolehkah saya bercerita? Ustadznya pun dengan kasih sayang mengatakan, silahkan Bapak, silahkan Ibu. Dipersilahkan kita untuk menceritakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menimpa kita. Akhirnya kita pun meluapkan, Ustaz, saya sudah berhijrah beberapa tahun yang lalu. Saya berusaha mengajak suamiku, saya berusaha mengajak istriku, saya berusaha mengajak siapapun di sekitarku. Tapi kenapa hidayah Allah ini seolah sulit sekali? Curhatan ini tidak berasal dari seorang, 2 orang, 3 orang Bapak Ibu. Tetapi ini adalah curhatan hampir semua umat Islam. Jumlah umat Islam berapa Bapak? Berapa persen dari 100%? Jumlah penduduk kita ini 280 nggih. 280 juta nggih. Berapa kira-kira Islamnya? Ibu ada yang tahu nggak? Wah, nggak dengar ya suaranya. Nggak ada mikrofonnya untuk pemahat nih. Tayyib. Katanya itu sekitar 80% Bapak. Jadi umat Islam itu sekitar 78 sampai 80%. Dari 80% dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini, mereka curhat seperti itu. Kira-kira apa nih yang bisa kita bawa dari oleh-oleh Madinah ini sehingga Bapak bisa menyebarkannya, menghadiahkannya pula kepada orang-orang tercinta di dekat kita. Mungkin Bapak yang ada atau membawa tulisan, silakan dicatat. Penghalang hidayah. Pertama, apa yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah
adalah petunjuk. Hidayah adalah petunjuk. Al-huda. Mungkin kita mengingat kembali singkat cerita Nabi Adam yang telah melakukan pelanggaran memakan buah apa namanya? Buah khuldi. Ya, katanya khuldi itu bukan nama buahnya, tetapi khuldi ini adalah sifat dari buahnya. Karena setan mengatakan, atau iblis saat itu, "Hai Adam, kalau kamu bisa memakan buah ini, kamu akan kekal di surga. Kamu akan kekal di surga, menikmati kenikmatan surga sampai kapanpun," kata iblis. Akhirnya Adam alaihissalam beserta Hawa saat itu untuk pertama kalinya apa? Menolak. Tetapi iblis ini betul-betul apa? Berusaha semaksimal mungkin, sampai dikatakan dalam kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu Bani Israel, Bapak. Ya. Dikatakan si iblis ini dia berubah menjadi ular. Sampai akhirnya dia memasuki ke surganya Allah dan akhirnya menipu Adam yang terakhir kali dan berhasil. Hingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah pastinya sebelumnya sudah mengetahui dan marah besar. Sudah dikasih kenikmatan, bukannya dijaga, malah disia-siakan. Janganlah kita seperti sang kakek kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita, harus dijaga. Jangan sampai hidayah yang saat ini kita miliki, kita masuk Islam, kita cinta kepada Nabi kita, luntur. Gara-gara apa? Tidak dijaga. Jadi pentingnya menjaga hidayah dari hal-hal yang menghalanginya, dari hal-hal yang melunturkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan Nabi Adam dan Hawa hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhami Nabi Adam dengan doa yang mana doa ini sangat-sangat penting sekali. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang kalau kita panjatkan karena Allah, Allah akan jauhkan kita dari kesesatan. Allah jauhkan kita dari penghalang-penghalang hidayah. Nanti akan datang pembahasan doa-doa apa saja yang perlu kita panjatkan kepada Allah agar hidayah yang saat ini Allah berikan kepada kita, hidayah Islam, hidayah bisa sholat 5 waktu, hidayah bisa dekat dengan petunjuk Nabi, tidak hilang, insya Allah, jika waktunya selesai. Kok waktunya selesai? Waktunya masih ada, gitu nggih? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka hingga akhirnya Allah membuat keputusan, hai Adam, hai Hawa. Bacanya Hawa. Kalau orang Indonesia Hawa. Hawa ini piye to, Bapak? Adem apa panas? Adem. Hawa. Nah, kalau istrinya Nabi Adam itu apa? Hawa, begitu. Nah, Adam dan Hawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qulna bitu minha jami'a." Qulna, kami Allah mengatakan, "Ihbitu minha jami'a." Hai Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga.
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kakek dan nenek moyang kita dari surga. Ihbitu minha jami'a. Ihbitu minha jami'a. Semua turun. Allah tidak mau lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun Nabi Adam telah banyak berbuat dosa, walaupun Nabi Adam dan Hawa terkecohkan, terfitnah, bahkan tersesat, bahkan hidayahnya hilang karena ditipu oleh iblis, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada Nabi Adam. Begitulah kita, begitulah Allah dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima ketika kita bertaubat kepadanya. Jangan kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang tertimpa banyak musibah, jangan sekali-kali menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum." Ada yang hafal? Minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah SWT mengatakan dengan penuh kasih sayang, memang aku Allah telah menurunkan kalian dan anak cucumu ke dunia dengan penuh, akan hidup dengan susah payah, akan berdampingan dengan kebatilan, akan berdampingan dengan kesesatan, akan berdampingan dengan hal-hal yang tidak Allah meridhoinya. Iya. Fa imma, apabila jika ya'tiyannakum minni huda, datang kepada kalian sebuah petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang akan mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang tadi tidak akan merasakan kekhawatiran, ketakutan di masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan kesedihan di masa yang lalu. Jadi Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kunci. Apa kuncinya? Akan datang kepada kamu dan anak cucumu nanti sebuah petunjuk, huda, petunjuk. Nah, petunjuk ini apa? Bisa catat, silakan yang mau mencatat. Petunjuk di sini adalah nabi dan kitab suci. Jadi petunjuk yang datang kepada kita atau kepada umat-umat sebelum kita adalah seorang rasul, seorang nabi, dan satu lagi apa Bapak? Apa? Kitab suci. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berarti apa Bapak? Bisa kita ambil faedah. Kalau kita mau kembali ke surga, kalau kita ingin kembali ke surganya Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Karena Allah sudah mengatakan demikian, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku? Allah janji, Allah berikan janji, fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut, wala hum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih.
Berarti ketika kita berpegang teguh dengan petunjuk Allah, Nabi Muhammad, dan kitab suci Al-Quran, Allah jamin apa Bapak? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan takut dan kita tidak akan bersedih. Kita harus yakin Bapak. Kenapa? Kalau kita benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran beserta penyampaian Nabi, insya Allah kita tidak akan merasa takut di masa depan dan kesedihan di masa lalu. Berarti di sini keutamaan berpegang teguh dengan hidayah. Kalau ditanya Bapak Ibu, pentingnya hidayah itu apa? Jawabannya ketenangan. Banyak tidak Bapak orang di luar sana, mohon maaf, kekayaannya luar biasa, menjadi nomor 1 dengan kekayaan terbanyak di dunia, atau nomor 10 besar sedunia. Apakah mereka mendapatkan ketenangan? Belum tentu. Ada sebagian mereka sakit, ada sebagian mereka bingung, ada sebagian mereka wah sahamnya anjlok, kebingungan, ya kan? Khawatir. Waktu itu Bapak saya masih ingat apa ya? Masalah apa itu? Bener-bener pasar saham, pernah mendengar nggih? Pasar saham itu anjlok seketika, bener-bener wah, sampai akhirnya banyak berita-berita orang kaya nomor 1, nggak usah kita sebutkan nggih. Ini buat contoh, bukan berarti kita iri kepada mereka non muslim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Imran yang sunnahnya setelah bangun tidur kita baca, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalian jangan terperdaya dengan orang non muslim, tingkah laku mereka, kekayaan mereka, rumah mereka, nggak perlu kalian iri kepada mereka. Mereka kata Nabi apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Begitulah Bapak. Dunia ini penjaranya orang beriman, tapi surganya orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya apa Bapak? Itu ada non muslim dia kaya. Kok bisa? Itu ada non muslim, ada Islam nih, orang Islam dia kaya. Kenapa Nabi Muhammad ini bilangnya penjaranya orang beriman, surganya orang kafir? Maksudnya apa ini? Maksudnya kata para ulama, ketika dunia ditimbang, ditinjau, dibandingkan dengan akhirat, begitu. Sekarang orang beriman di surga sama di dunia, kira-kira mending mana? Surga kan? Berarti dunia bagaikan penjaranya orang yang beriman. Karena jika dibandingkan dengan akhirat kita akan masuk surga. Amin. Nah, sebaliknya orang kafir sama satu lagi berada di dunia sama di akhirat. Di akhirat orang kafir apa Bapak? Masuk. Nah, sedangkan di dunia mereka tidak diberikan ganjaran kan? Tenang nggak? Mereka enak ya. Tidur sampai jam 7, tidur sampai jam 9, nggak sholat subuh, ya kan? Nah, jadi jika dibandingkan dengan akhirat, ya mereka kedepannya menyesal di akhirat ketika di dunia tidak, ya kan? Berarti ini maksud dari dunia penjaranya orang beriman, dunia surganya orang kafir. Jadi kekayaan yang dimiliki orang-orang non muslim tidak bisa menjamin gitu ya.
Yang terpenting itu adalah hidayah. Kalau kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Nabi tercinta dan Al-Quran dan hadis, pasti Allah janjikan dua hal. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran di masa yang akan datang dan tidak akan bersedih. Dari sini para ulama menjelaskan, Bapak, siapapun yang berhijrah berhijrah itu umum. Ada yang awalnya mohon maaf sekali belum masuk Islam, baru habis itu mu'allaf. Mu'allaf itu artinya apa sih, Bapak? Mu'allaf itu artinya dilembutkan hatinya oleh Allah. Wa allafa baina qulubikum. Jadi mu'allaf itu dilembutkan hatinya oleh Allah, akhirnya dia masuk Islam. Begitu, itu arti mu'allaf gitu ya. Ketika orang tadi mu'allaf baru masuk Islam, berarti berhijrah dari non muslim menuju Islam. Ada juga tipe hijrah ini semangat kembali. Dulunya memang sudah Islam, dulunya memang sudah sholat 5 waktu, tapi sekarang lebih nyaman dengan sunnah, mengikuti petunjuk Nabi. Berarti dia hijrah, meninggalkan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Di masa lalu, mohon maaf Ibu, dulunya membuka aurat. Mohon maaf Bapak, dulunya bermuamalah dengan riba. Di masa lalu, ya kan? Semua pernah melakukan masa lalu. Kita di masa sekarang pasti melalui masa lalu, dan pastinya kita memiliki banyak sekali kekurangan. Masih banyak sekali memiliki apa? Hal-hal yang membuat kita ini apa? Sedih. Nah, ketika kita sudah mengetahui orang-orang yang berhijrah ini ya, orang-orang yang berhijrah, disitulah kalau kita mengikuti hidayah Allah yang Allah janjikan kepada Nabi Adam dan kita semua, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Allah janji, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ketakutan di masa yang akan datang, dan tidak akan bersedih di masa yang datang. Kita ambil contoh orang yang non muslim baru masuk Islam. Apa yang dia lakukan? Pasti ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau ditambahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuklah Islam dia, Bapak. Pasti Allah akan uji. Jangan sekali-kali mengira hidup di dunia ini penuh dengan kenyamanan. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Dan seterusnya. Sungguh kami Allah benar-benar menciptakan manusia di bumi ini dengan penuh lika-liku. Sehingga para ulama mengatakan la rahata illa fil jannah. Kalau kita mau istirahat ya di surga. Di dunia ini tempat kita untuk bersusah payah, beramal. Siapapun di antara kita yang sudah menentukan, bismillah, saya berhijrah. Bismillah, saya meninggalkan riba. Bismillah, saya mulai menutup aurat. Bismillah, bismillah, bismillah. Pasti Allah akan uji. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah orang-orang mengira ketika mereka sudah beragama Islam, ketika mereka sudah mengaku berhijrah, apakah mereka mengira tidak ada ujian? Tidak. Allah uji. Allah sebutkan ayat tersebut dalam surat Al-Ankabut di awal. Jadi di dalam hijrahnya kita pasti akan ada yang namanya apa? Ingatan masa lalu kembali. Kekhawatiran di masa depan akan datang. Ya Allah, saya baru 1 bulan meninggalkan muamalah ribawi. Saya resign dari bank ribawi. Pasti Allah akan uji dari keuangannya, ya kan? Dulu berlimpah harta, dulu banyak sekali teman-teman yang mendekati, tapi ketika sudah hijrah lari semua, gitu kan ya? Lari Bapak. Kemudian bagaimana? Itulah apa? Itulah cobaan. Kemudian dia akan dihantui oleh setan. Setan akan datang. Hei, bukankah kamu dulu bermuamalah dengan riba? Hei, bukankah kamu dulu? Hei, bukankah kamu dulu? Hei, gitu kan? Dihembuskan penyesalan-penyesalan yang lalu. Sehingga akan muncul di dalam hati dia, Bapak Ibu, Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni. Nah, inilah pentingnya kita berpegang teguh dengan hidayah Al-Quran dan hadis, berpegang teguh dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad itu tidak pernah sama sekali melepaskan tangannya untuk menolong kita. Tapi kebanyakan umat Islam, mereka lah yang melepaskan tangan mereka dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengharapkan kita semuanya masuk Islam. Rasulullah SAW mengharapkan kita semuanya mengikutinya tanpa menambahi, tanpa mengurangi ajarannya. Tetapi kebanyakan umat Islam lah yang melepaskan gandengan tangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini sangat miris sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata cinta Nabi Muhammad bertepuk. Ini bertepuk gimana nih? Ini 2 tangan apa 1 tangan Pak? 1. Ya? Nah, kalau gini kan 2 tangan ya. Kalau gini kan nggak bisa, gitu kan? Berarti bertepuk sebelah tangan. Nabi Muhammad SAW beliau mengharapkan kita semuanya mengikuti petunjuknya, akan tetapi kita tidak mau. Bahkan terkadang orang tua kita nggak mau, belum hijrah. Siapapun nggak mau, belum hijrah begitu. Jadi kalau kita berhijrah, kalau kita sudah memusatkan niat kita, mau bismillah, saya mau berhijrah, saya mau fokus ikut pengajian di masjid Baitur Rahman, bismillah, pasti akan Allah uji. Semangat di awal, berikutnya akan diuji. Sudah semangat, tiba-tiba anak sakit. Sudah semangat ikut pengajian, tiba-tiba suami sakit. Sudah mau ikut pengajian, tiba-tiba partner bisnis nelpon. Sudah semangat ikut pengajian, tetapi ada gangguan-gangguan. Itu semuanya adalah cobaan. Nah, cobaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala harus kita hindari. Halangan-halangan ini harus kita jauhkan. Agar apa? Ketika penghalang hidayah itu sirna atau penghalang hidayah itu pergi, kita akan mendapatkan apa? Ketenangan hati. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi inti dari berpegang teguh dengan hidayah apa? Ketenangan hati. Kita nggak akan lagi merasakan kekhawatiran. Saya meninggalkan riba, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rezeki dari jalan lain. Saya meninggalkan agama saya meninggalkan bisnis saya, pasti Allah akan ganti.
Adapun dosa-dosa yang masa lalu biarlah menjadi masa lalu, dan kita fokus membuka lembaran ke depan, karena Rasulullah SAW bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Bertaubat itu akan menghapuskan semua dosa. Begitu nggih? Baik, sekarang kita bahas pentingnya mempelajari penghalang hidayah. Mungkin sebagian kita Bapak Ibu merasa apa? Aku sudah Islam, aku sudah ngaji, aku sudah ikut kajian rutin. Ya atau tidak? Tapi siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin hidayah itu akan tetap berada di dekat kita? Tidak ada. Berarti pentingnya menjalin hubungan erat dengan Sang Khaliq, Sang Maha Kuasa, Sang Pemberi hidayah. Maka sebisa mungkin kita memperbanyak berdoa agar hidayah itu tidak hilang. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa saya nunjuk ini Bapak? Karena di atas mimbar inilah, mimbar Jumat, kebanyakan khatib mengutarakan doa tersebut, bukan? Di akhir khutbah Jumat dia mengatakan Rabbana gitu kan. Nah, biasanya ada kan khatib mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa apa? Ihdinas siratal. Doa atau bukan itu Bapak? Doa, tapi kita lupa. Kayak sholat ketika kita ngimami atau kita Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Cepat kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada. Padahal itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa, ya Allah berikan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doakan Bapak. Sudah berapa doa yang sudah saya sampaikan? Berapa doa tadi? Dua. Pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, ya Rabb kami. Kalimat Rabbun di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Rabbun itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Sang Pencipta, Sang Pengatur, dan Sang Memiliki. Jadi kalau kita berdoa Rabbana ya Rabb kami, secara tidak langsung kita mengucap apa Bapak? Wahai Penciptaku, wahai Pemilikku, wahai yang mengatur segala urusanku. Rabbana ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya subhanallah. Andai setiap muslim mau berdoa dengan doa ini, andai setiap khatib Jumat mereka mau mewakilkan doa jamaah salat Jumat dimanapun mereka berada, di atas mimbar, mengangkat kedua tangannya, memberikan ketulusan doanya kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami ya Allah rahmat-Mu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini banyak sekali penghalang-penghalang hidayah tanpa kita sadari.
Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, baik kadang kita tidak meminta, Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Bukankah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Siapa yang menjamin kita akan terus masuk Islam, Bapak? Siapa di antara kita yang menjamin dirinya hidup di atas sunnah Nabi? Tidak ada yang menjaminnya. Ketika kita sudah mengetahui kita hidup di lingkungan yang Masya Allah, kadang keluarga kita saja sulit mendapatkan hidayah, berarti kita harus jalin hubungan yang erat kepada Allah Sang Pencipta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nabi Musa pernah berdoa, Nabi Harun mengaminkan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka berdua. Nabi Muhammad SAW pernah menaiki mimbarnya mengatakan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Ketika selesai, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, wahai Nabi, kenapa kamu naik mimbar? Naik 1 mengucapkan amin, naik 2 mengucapkan amin, naik 3 mengucapkan amin. Ternyata Nabi Muhammad SAW berdoa. Bahkan Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Berarti pentingnya mengaminkan doa orang lain, Bapak. Ketika khatib Jumat mendoakan, kita aminkan dari dalam diri kita. Ketika imam salat 5 waktu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pertama memuji Allah kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, memuji Allah. Maliki yaumiddin, pujian kepada Allah. Berarti isyarat apa, Bapak? Sebelum kita berdoa, memuji Sang Pencipta. Allah itu suka dipuji. Allah itu suka dipuji. Kalau kita mau meminta hidayah, kalau kita ingin menghilangkan penghalang-penghalang hidayah dari dalam diri kita, kita puji dulu Allah. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu kan. Kadang imam apa? Cepat banget. Gimana kita mau mengaminkan? Bapak Ibu pernah mendengar hadis kalau Nabi Muhammad SAW itu ketika membaca Al-Quran itu satu ayat, satu ayat, satu ayat. Beliau merenungi, beliau memahami. Ketika sampai di ayat-ayat tentang surga, beliau SAW berdoa, ya Allah saya pengen surga. Ketika sampai ayat-ayat neraka, beliau berlindung, ya Allah hamba berlindung dari neraka. Maka alangkah baiknya para pemilik masjid di muka bumi ini, para pewakaf masjid di muka bumi ini, memilih imam dan khatib yang memahami petunjuk Nabi. Ketika mereka memahami petunjuk Nabi, kita sholat di belakang mereka. Sehari berapa waktu, Bapak? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Tambah 1 isya, gitu kan ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia berdoa. Kan ketika orang sholat itu kan menghadap Allah ya, berdoa kepada Allah di hadapan Allah. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Harapan sang imam. Setelah itu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, gitu. Nah, kan amin apa? Amin, kan Bapak? Begitu. Berarti harapan dikabulkan doa.
Tapi apa yang membuat orang-orang di sekitar kita sampai sekarang belum mendapatkan hidayah, Bapak? Pernah nggak berpikir dengan berhari Jumat, sudah berapa tahun kita ikut Jumatan, setiap khatib mendoakan Rabbana la tuzigh qulubana. Sudah berapa lama, berapa tahun, berpuluh-puluh tahun kita sholat di belakang makmum, ya kan? Nah, kenapa? Bahkan kalaupun kita tidak berjamaah, para ummahat, para ibu-ibu yang sholat di rumah, bukankah ketika mereka sholat waktu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim gitu? Tapi kok hidayah sampai sekarang belum turun? Maka pentingnya apa, Bapak? Mempelajari penghalang hidayah. Pertama, penghalang hidayah. Penghalang hidayah adalah kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita. Hal yang paling membahayakan ketika Allah Subhanahu wa taala lupa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Nasullaha fanasiyahum. Nasullah. Orang-orang melalaikan Allah, fanasiyahum. Allah pun marah dan akhirnya lupa. Berarti penghalang hidayah yang pertama adalah ketika kita menjauhi Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Qul innal huda hudallah. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Berarti hidayah di tangan Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa. Ketika Allah sudah lupa, ya sudah. Ya sudah apa? Dia akan dijauhkan dari hidayah. Pertama apa, Bapak? Soalnya nanti ada hadiah katanya. Ada hadiah dari majelis taklim, mafaza. Jadi dicatat nggih? Ya, yang pertama apa, Bapak? Apa? Menjauhi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita menjauhi Allah, Allah akan jauh pada kita sehingga hidayah itu jauh. Yang kedua, penghalang hidayah adalah kita tidak mau berdoa, kita tidak mau meminta. Tadi pertama kita lupakan Allah, ya, dipanggil azan, Allahu Akbar, ya kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita masih ngantuk, masih ngorok. Ibunya bilang, Bi, udah azan subuh. Ayo bangun. Ntar dulu. Ntar dulu, masih cekluk. Bapak tahu cekluk nggak? Ini nge gitu loh, mau jatuh, aras-arasan gitu ya, masih ngantuk gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah manggil, kita usahakan segera. Yang pertama tadi, yang kedua berdoa. Doanya apa tadi, Bapak? Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang doanya lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau hadis Nabi ada, mungkin Bapak pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekelas Nabi Muhammad saja meminta petunjuk kepada Allah agar dijauhkan dari penghalang, maka siapa kita, Bapak? Apakah kita yakin
akan istiqomah sampai meninggal dunia? Tidak kan? Apakah kita memiliki jaminan kunci atau kartu masuk surga? Tidak. Berarti pentingnya kita berdoa. Allahumma inni atau inna boleh. Nas'aluka al-huda. Ya Allah, kami berikan petunjuk. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Kami memohon petunjuk ya Allah. Huda dan petunjuk. Wat-tuqa dan ketakwaan. Bisa beramal saleh. Wal afafa dan harga diri, kehormatan, begitu. Tidak dijatuhkan oleh orang lain. Kehormatan kita tidak diinjak-injak sama orang lain. Kehormatan kita tidak dijatuhkan sama orang-orang terdekat kita. Yang terakhir apa? Wal ghina, kecukupan. Kekayaan, kecukupan. Jadi ini doa yang penting. Jadi Bapak Ibu punya berapa doa? Tiga. Rabbana la tuzigh qulubana, ihdinas siratal mustaqim. Yang berikutnya apa? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian, jadi penghalang hidayah apa Bapak? Tidak mau berdoa. Kalau kita mau berdoa, hidayah akan tetap gitu. Yang ketiga, udah jam 11 ya. Bentar lagi selesai nggih Ibu, mohon bersabar gitu ya. Asik Bapak. Iya. Kalau kita ini asik di pengajian, itu waktu itu nggak terasa Bapak. Mau sejam, 2 jam, itu kadang nggak terasa. Serius. Apalagi masjid yang mewah, Masya Allah. Banyak-banyak bersyukur ya Bapak Ibu. Bapak sholat di sini kan ya? Iya kan ya? Banyak-banyak bersyukur. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan untuk kita melalui sini, melalui donatur. Maka kita banyak-banyak bersyukur dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi Muhammad itu orang yang gemar berterima kasih. Dan itu bukti syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Coba Bapak berpikir. Semua umat Islam salat 5 waktu kebanyakan. Umat Islam seluruh dunia ini berapa miliar sih? 1 miliar lebih Bapak. Gak cuma Indonesia. Umat Islam seluruh dunia saat ini 1 miliar lebih pemeluknya. Selesai sholat mereka zikirkan kebanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu apa? Astagfirullah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Secara logika kita, banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Saya bersyukur, alhamdulillah. Semua masjid. Tapi kenapa Allah Subhanahu mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Pernah enggak berpikir kayak enggak sinkron gitu loh antara firman Allah dengan masyarakat saat ini? Jawabannya karena kebanyakan orang dia tidak mau mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak mau berterima kasih kepada orang lain, kalau kita tidak mau mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, itu hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man la yashkurun nas la yashkurullah. Kalau kamu tidak berterima kasih kepada orang, kamu tidak dianggap berterima kasih kepada Allah. Itu hakikat syukur. Kadang kita susah banget ya Bapak. Susah banget. Lisan kita ini sulit banget mengucapkan terima kasih. Loh itu kan gaji ana Ustaz. Itu kan memang kewajiban saya dapat uang. Padahal kan gitu kan. Apa susahnya sih menerima gaji, misalkan amplop gitu. Jazakumullah khairan, terima kasih gitu kan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal kalimatut thayyibatu
Shadaqah wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah loh. Kalau kita banyak belajar, itu akan banyak terbuka pintu-pintu sedekah itu banyak, Bapak. Kadang kan kita nggak ngerasa kan, Bapak ngasih air minum, terus saya mengatakan, jazakallahu khairan Bapak, itu pahala sedekah. Tapi kadang kita nggak tahu, lupa. Padahal guru-guru kita sudah mengajarkannya. Susah sekali ya kita mempraktekkannya. Kalau kita sudah atau mau berterima kasih pada orang lain, pahala plusnya apa Bapak? Hati kita bersih. Kalau kita ini sulit banget ngucapin terima kasih. Ma, masak apa ma? Masak terong, iya kan? Ma, masak apa ma? Masak sayur lodeh. Di sini ada sayur lodeh Bapak? Ada kan ya? Kemudian apa? Disiapin di tempat makan. Nih Bapak, nih. Kadang kita apa? Apa jatuh? Cedung, makan selesai. Naruh. Kemana? Ke kamar. Bapaknya gitu kan kadang. Apa sih Bapak? Apakah Bapak tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada ibunya, kepada istri, para ummahat? Mereka itu capek loh Bapak. Mereka berjuang. Memang kita capek. Kita bekerja, tapi mereka Masya Allah masak dengan penuh cinta gitu. Kenapa sih kita susah sekali ngucapin terima kasih ma? Terima kasih, jazakumullah khairan. Itu kan pahala buat kita Bapak. Dan akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Kalau ada antara muslim dengan muslim yang lainnya saling baku hantam, hatinya mohon maaf gitu kan. Pasti apa? Itu diantara sebabnya apa? Diantara sebabnya apa? Tidak tahu terima kasih. Makanya mulai sekarang sebisa mungkin kita ini mengucapkan terima kasih. Kalau kata orang apa Bapak? Kita ini makhluk sosial, butuh orang lain gitu kan. Ibu juga sama ibu. Kalau ibu dikasih hadiah sama sang suami, terima kasih dengan penuh ketulusan. Dikasih hadiah sama anak, terima kasih dengan penuh ketulusan. Jangan kita bilang, lah kan suami berhak memberi nafkah, iya kan? Ya bukan begitu ibu. Ya, kalau tercipta rasa kasih sayang, insya Allah hubungan rumah tangga itu akan nyaman, tentram, begitu. Ini kembali ke mana? Masjid yang mewah ini. Patut kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memakmurkan masjid ini, baik memakmurkan secara materi dan non materi Bapak. Kita ucapkan jika kita mengenal beliau-beliau. Kalau kita tidak mengenalnya, kita doakan. Ini Masya Allah masjidnya mewah sekali. Bapak tahu nggak masjid saya itu sekotak ini, nggak ada AC, nggak ada ini. Jadi kalau saya ngimamin itu apa? Apa ini? Kembroh tepoh. Pernah dengar Bapak? Kembroh tepoh itu apa? Keringatnya gitu kan. Gitu kan. Ya alhamdulillah. Makanya saya kemana-mana bawa ini. Gitu, saya udah jadi orang Arab nih Bapak. Mohon maaf nih. Udah 10 tahun lebih soalnya. Jadi apalagi kalau di sana itu semua full AC Bapak. Mau ke lorong AC, lorong hotel AC. Di sini mohon maaf. AC-nya dikecilin gitu kan. Mau dari kamar hotel ke lobby, Allah, sabar, kemana-mana bawa ini gitu. Namanya juga sudah menjadi orang Arab. Kata ulama itu orang Arab itu bisa nasab, orang Arab itu bisa lisan. Kalau bapak ibu bisa ngomong bahasa Arab, itu disebut orang Arab. Bisa dipahami? Begitu. Walaupun kita bukan orang Arab. Bisa dipahami nggih? Itu ulama mengatakan demikian. Jadi kalau ditanya, bapak bisa bahasa Arab kan? Ibu bisa bahasa Arab kan? Bisa. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Iya kan?
menemani perjalanan 22 tahun di pesawat dari Indonesia menuju Saudi Arabia. Di apa sih bahasanya? Menemani Anda dengan 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, ya kan? Kalau kita bisa bahasa Arab berarti orang Arab. Itu kata ulama. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim meninggal tahun 728 Hijriah. Kita kembali nggih. Baik. Kemudian yang keberapa? Pertama Allah, yang kedua berdoa nggih. Yang ketiga jujur kepada Allah atau tidak jujur kepada Allah. Tidak jujur kepada Allah. Jadi penghalang hidayah itu kalau kita tidak jujur kepada Allah. Maksudnya apa sih Bapak? Jangan seperti orang-orang munah. Nah, jangan. Maksudnya lain di mulut, lain di hati, gitu kan? Saya pengen hidayah, saya ingin ikut pengajian, tapi hatinya tidak jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Intasduqillaha yasduqka." Intasduqillaha yasduqka. Kalau kalian jujur kepada Allah, Allah akan jujur. Kita yakini hidayah tangan Allah. Kita berdoa. Setelahnya apa? Bapak ngantuk ya? Ibu ngantuk? Gak ada suaranya. Ibunya ngantuk nggak? Oh ngantuk ya. Oh enggak. Masya Allah, semangat selalu umuh. Baik, kita lanjutkan nggih. Jadi apa? Jujur. Jadi Allah SWT ini benar-benar melihat hati kita. Kalau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, tapi hatinya nggak jujur, kira-kira dapat hidayah nggak? Enggak. Berarti harus jujur, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu tidak akan melihat fisik kamu, Allah tidak akan melihat harta kamu, tapi Allah akan melihat hati dan amal. Jadi Allah tidak akan melihat, karena Allah SWT yang menciptakan kita sesuai dengan kehendaknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya kan? Allah menciptakan. Mohon maaf, ada orang yang terlahir kurang sempurna, gitu kan? Itu semuanya telah di ACC sama Allah. Jadi sudah diizinkan sama Allah. Ya seperti itu. Nah, ketika udah seperti itu, apa jadinya? Ya Allah nggak akan melihat kan? Berarti Allah hanya melihat apa? Hati. Jadi kalau kita mau mencari hidayah, itu harus dalam hati. Kemudian keberapa Bapak? Keempat ini ya. Baik. Yang keempat adalah menjemput hidayah. Berarti penghalang hidayah apa? Tidak dijemput. Jadi sebenarnya judul pertemuan ini itu bisa 2 versi. Bisa penghalang hidayah atau sebab-sebab hidayah, begitu. Jadi menjemput. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir kapan? Lahirnya Abdullah bin Abbas kapan? 3 tahun sebelum hijrah Nabi, di sela-sela masa pemboikotan. Di sini ada pelajaran sirah tidak Ustaz? Ada pelajaran sirah. Oh, tidak apa-apa.
Nah, berarti ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas usia berapa? 13 tahun, masih kecil Abdullah bin Abbas itu. Nah, Abdullah bin Abbas ini beliau pernah mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ini semuanya masuk ke saya. Ini nggak ada sama sekali teksnya, bisa dipahami nih Bapak. Kalau misalkan Bapak kesulitan, mohon maaf sekali, karena ini transferan dari Allah nih. Jadi langsung ditransfer ini begitu. Jadi saya nggak ada ini, di sini nggak ada kamera ya. Kalau ada kamera ngesut gitu, nggak ada di sini bukunya. Tayyib. Abdullah bin Abbas mengatakan ilmu itu harus dijemput, bukan datang sendirinya. Jadi kita ini harus berusaha. Kalau kita mengharapkan hidayah, ya kita harus berusaha mendatangi majelis. Harus mendatangi majelis. Begitu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Seperti kisah Khadir atau Khidir dengan Nabi Musa. Khidir ini dia bukan nabi, dia orang saleh menurut pendapat yang kuat. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan Khidir ini nabi, tapi menurut pendapat yang kuat Khidir adalah orang saleh. Ya, bisa bacanya dua, Khadir atau Khidir. Nah, Nabi Musa alaihissalam beliau menjemput ilmu dari sang guru, melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau kita menginginkan hidayah, dia harus berkorban. Enggak? Kita sudah tahu Allah yang berikan hidayah, kita berdoa kepada Allah, kita jujur kepada Allah. Berikutnya harus action. Ya, kamera roll, action. Langsung. Pagi-pagi buta, siapkan motor. Ada kajian ba'da subuh, datang. Ada kajian ba'da maghrib, datang. Ada kajian ahad pagi, datang. Karena apa? Allah SWT Maha melihat. Allah tahu nih kan, udah doa. Allah tahu dalam hati kita. Kemudian Allah akan melihat, kamu nih usaha nggak nih? Kalau nggak usaha ya sama aja, gitu kan ya? Sama aja. Begitu. Yang terakhir ya, karena ada pertanyaan soalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 42 menit lagi azan. Baik. Yang terakhir 5 saja nih Bapak, nggak usah kata-kata, gitu kan? Kalau terlalu banyak itu membuat lupa kadang. Tapi Bapak nulis nggak apa-apa. Ustadz kalau nggak nulis gimana? Ya boleh. Kalau Bapak tidak nulis boleh. Kalau Ibu tidak nulis boleh. Apapun yang berkaitan tentang ilmu, para ulama, para ustadz, itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita cuma ngadem, tahu ngadem ya? Panas hawanya. Kita ke masjid, kemudian ada pengajian, itu dapat pahala loh. Ada hadisnya Nabi. Allah ampuni dosa. Kalau misalkan Bapak sedang safar, kemudian sholat di sebuah masjid, terus kebetulan ada pengajian pendek, Bapak dengarkan. Walaupun Bapak tidak menyengaja ikut pengajian, walaupun Ibu tidak menyengaja untuk mendapat pengajian, tapi pasti Allah SWT akan beri pahala. Hadis Nabi SAW, humul qawmu la yashqa bihi jalisuhum. Hadis tentang malaikat sayyarah. Humul qawmu, mereka adalah orang-orang yang siapapun dekat dengannya tidak akan pernah sengsara. Kalau boleh diperkenankan memberikan saran Bapak atau Ibu, jangan sekali-kali menjauhi para ulama, para ustadz, para dai. Begitu. Kenapa? Karena mereka inilah yang bisa membantu kita. Boleh tidak sih Bapak Ibu mencatat nomor saya? Karena kan waktunya singkat dan saya juga
Kan di Solo nggak tahu lagi, bisa jadi ini pertama dan terakhir ya Ustaz ya. Bapak Ibu boleh mencatat nomor saya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini tujuannya untuk mendekatkan diri. Terkadang ketika kita ini menjauhkan diri dari ustaz, dari guru, itulah diantara penghalang hidayah Bapak. Atau kita catat nomor 5 aja ya. Catat nomor 5. Berarti nomor 4 tadi apa Bapak? Menjemput ilmu. Nah, kemudian yang 5 yang terakhir ya bisa dicatat, yaitu di antara penghalang hidayah adalah menjauhi ahlul ilmi, menjauhi para ustaz. Kalau kita ini terbetik sesuatu, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada sang guru. Jangan sekali-kali Bapak. Serius. Karena para ulama ini adalah pewaris para nabi. Guru-guru kita itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warathatul anbiya. Pernah dengar nggih? Innal ulama, sesungguhnya para ulama, kata Nabi, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Para sahabat ditemani Nabi Muhammad. Sedangkan kita apakah kita bertemu Nabi Muhammad Bapak? Tidak. Apakah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita? Tidak. Berarti sebagaimana para sahabat terselamatkan dari penyimpangan, sebagaimana para sahabat didekatkan dengan hidayah melalui Nabi Muhammad SAW, berarti umat Islam sekarang kalau mau terhalang atau didekatkan dengan hidayah, harus dekat dengan pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Itu penting sekali Bapak. Jadi penghalang itu ketika seorang ini menjauhi sang guru. Ketika kita menjauhi guru kita, alamat. Ada hadis Nabi SAW, an-nujumu armanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahabu ata ummati ma tu'adun, ma yu'adun. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, bintang yang ada di langit, dia ini penyeimbang langit. Dia penjaganya. Jadi di antara hikmah Allah menciptakan bintang ini itu menstabil. Kalau ada apa-apa bisa dihalau. Pernah nggak Bapak meteor atau asteroid gitu ya, itu udah sampai ke bumi? Enggak kan? Pasti apa? Bisa nabrak ke bintang yang lainnya, sehingga nggak nyampe ke bumi. Berarti tugas bintang penyetabil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kata beliau, saya adalah penyetabil umatku. Jadi sahabat itu penolongnya setelah Allah Nabi Muhammad. Jadi yang menjauhkan dari penghalang hidayah itu siapa? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal, sudah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, apa yang terjadi? Huru-hara. Begitu. Sedangkan para sahabat juga sama. Para sahabat ini penyetabil umat Islam. Ketika para sahabat meninggal, maka umat Islam pun apa? Ada huru-hara. Dan seterusnya sampai para ulama, para ustadz, para guru, para ulama itu penyetabil kita umat Islam di zaman ini. Kalau kita kehilangan para ulama, para ustadz, yang terjadi akan ada huru-hara. Dan ini terbukti. Begitu ya. Sekian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang lain? Gimana?
Oh iya lupa. Makasih Bapak sudah mengingatkan yang lainnya. Silakan siapa yang mau mencatat? Oh banyak sekali. Apakah cukup ini? Masya Allah, bentar dulu nggih. Jangan ada pembatas antara kaum muslimin dengan ulamanya. Kalau di Arab Saudi itu ulama-ulama itu disebar nomor khusus. Jadi buat konsultasi, buat apa begitu. Karena kan ketika ulama itu tidak menemani 24 jam, yang terjadi kan banyak hal nggih. Ya kan nggih? Kadang umahat kepengen curhat ini, umahat kepengen ini, atau bapak kepengen nanya ini itu. Ketika hal tersebut tidak ada, maka bisa jadi apa? Setan datang akhirnya memberi was-was begitu. Jadi pentingnya begitu. Dan banyak. Nah, tapi ini nomor resmi gitu. Kalau misalkan ini nggak apa-apa. Silakan 0878 0878. Sekali lagi 0878 8878. Sekali lagi nggih 8878. Kemudian terakhir 0009. Kosongnya 3 kali nggih. 0009. 0009. Sekali lagi Bapak 0878 8878 0009. Begitu. Saya jurusan fikih. Bapak mau bertanya insyaallah kalau ada waktu luang. Tapi mohon bersabar nih sampai saya di Solo. Insyaallah nanti akan banyak waktu luang gitu. Kalau untuk saat ini mungkin agak sibuk. Setiap hari ratusan pesan yang masuk, bertanya, konsultasi begitu. Alhamdulillah, kata Nabi, anfa'un nas, ahabbun nas ilallah anfa'un linnas. Orang yang paling bermanfaat, la ilaha illallah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kita diberikan amanah oleh Allah membimbing umat Islam, begitu. Dan ini tidak hanya untuk Bapak saja. Beberapa masjid yang saya singgahi, kan kita belum tentu ada bisa ketemu lagi kan Bapak, gitu kan. Bisa jadi ini pertemuan pertama dan terakhir. Dan untuk menjaga silaturahmi, Bapak bisa bertanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kita hidayah taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penghalang-penghalang hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas Islam dan petunjuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.